Teman-teman sekalian, jika ada kejadian seorang imam lupa melakukan duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal pada rakaat yang kedua, harusnya duduk tapi malah kebablasan berdiri masuk rakaat yang ketiga. Apa yang harus dilakukan oleh imam dan makmumnya pada kejadian seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang kejadian salah atau lupa yang dilakukan oleh imam kemudian diikuti oleh makmumnya. Apa yang harus dilakukan oleh imamnya dan makmumnya, dan apakah mesti melakukan sujud sahwi? Teman-teman sekalian, kejadian salah dan lupa pada kesempatan kali ini yang akan kita bacakan dalam kitab Subulus Salam sebagai syarah dari kitab Bulughul Maram adalah satu kejadian di mana imam lupa melakukan duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal pada rakaat kedua. Yang seharusnya duduk tapi imamnya malah bablas untuk masuk pada berdiri di rakaat yang ketiga. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah harus mengikuti gerakan imam yang salah ataukah perlu mengingatkan? Dan yang kedua, kalau itu benar-benar salah atau lupa, apa yang harus dilakukan? Apakah perlu melakukan sujud sahwi atau tidak? Teman-teman sekalian, ketika makmum menyadari adanya kesalahan dan kelupaan yang dilakukan oleh imam, terutama tadi pada kejadian harusnya imam melakukan duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal di rakaat kedua, namun ternyata imamnya malah berdiri masuk rakaat yang ketiga, maka apa yang harus dilakukan oleh makmumnya? Yang pertama, ketika makmum itu menyadari kesalahan imam ketika proses kesalahan tadi masih berlangsung, maka makmum mengingatkan imamnya sebagaimana mestinya dengan lafal subhanallah sampai imamnya mengetahui kesalahan itu. Gitu. Makanya tadi yang seharusnya duduk pada rakaat yang kedua untuk tahiyat atau tasyahud, ternyata imamnya berdiri. Allahu Akbar. Nah, ketika berdirinya itu masih dalam tahap proses, belum tegak berdiri sempurna, maka makmum mengingatkan gerakan imam tersebut. Kalau imamnya faham, imamnya sadar, maka dia akan duduk kembali untuk melakukan tahiyat. Tadi sekali lagi, selama proses berdirinya imam itu belum sempurna. Artinya masih pertengahan mau berdiri, ancang-ancang berdiri, makmumnya mengatakan subhanallah, subhanallah gitu. Nah, kalau imamnya itu faham, maka dia langsung duduk untuk melakukan tahiyat gitu. Artinya kalau ini sudah dalam tahap proses, maka boleh duduk kembali untuk melakukan gerakan yang semestinya, yaitu gerakan duduk tahiyat atau tasyahud awal. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau ternyata kejadiannya imam sudah berdiri tegak, baru kemudian makmumnya sadar bahwa itu merupakan kesalahan, yang seharusnya duduk malah dia berdiri. Maka dalam keadaan imam sudah berdiri tegak, maka makmum tidak perlu lagi mengingatkan imamnya untuk duduk gitu. Artinya kalaupun mau mengucapkan subhanallah, ya sudah terlanjur karena imamnya sudah tegak berdiri. Nah, kalau imam sudah tegak berdiri, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Makmum tetap mengikuti gerakan imam sekalipun itu salah. Artinya teman-teman sekalian, pada kejadian semacam itu tidak mungkin lagi imam akan turun untuk melakukan koreksi duduk tasyahud atau koreksi duduk tahiyat tadi. Kalau imamnya sudah benar-benar tegak berdiri dengan sempurna pada rakaat yang ketiga gitu. Nah, nanti ketika itu sudah dilakukan, maka makmum tinggal mengikuti saja gerakan imam yang walaupun salah, lah nanti baru koreksinya di belakang. Bagaimana cara mengoreksi di belakang? Menggunakan 2 kali sujud sahwi.
Itu sekilas tentang penjelasannya. Lah, nanti akan saya bacakan hadis lengkapnya di dalam kitab Subulus Salam sebagai syarah dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah dengan oleh Imam As-Sun'ani. Lah, dalam hadis ini nanti juga dijelaskan oleh beliau bagaimana tata caranya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, saya akan bacakan lengkap hadis yang disampaikan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebagai imam kepada para sahabat pada salat zuhur. Faqama fi raq'atainil ulayain. Namun ternyata pada rakaat kedua yang seharusnya duduk tahiyat awal atau tasyahud awal, beliau tidak melakukan itu. Justru langsung berdiri walam yajlis dan tidak melakukan duduk tadi. Faqaman nasu ma'ahu, karena berdirinya sudah tegak maka semua jamaah mengikuti gerakan beliau, yaitu berdiri pada rakaat yang ketiga. Hatta idza qadas shalah, kemudian ketika sholat semuanya sudah dilakukan pada 4 rakaat, wantadharan nasu taslimahu, tinggal jamaah itu menunggu salamnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada tahiyat terakhir. Kabbara wa huwa jalisun. Justru Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak langsung salam, tapi bertakbir untuk melakukan sujud dalam keadaan beliau duduk tahiyat akhir tadi. Wa sajada sajdataini, kemudian melakukan dua kali sujud. Qabla an yusallima, sebelum melakukan salam. Summa sallama, kemudian setelah sujud sahwi dilakukan 2 kali, kemudian beliau baru bersalam. Kemudian dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudun nasu ma'ahu maka nama nasya minal julus. Nah, penjelasan lebih lengkapnya dari riwayat Imam Muslim, beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan lafal takbir sebagaimana takbir intikal pada setiap gerakan sujud. Jadi ini dalam kondisi duduk tahiyat akhir, kemudian sebelum salam beliau mengucap takbir Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu. Jadi setiap gerakannya tadi tetap diikuti dengan ucapan takbir. Ini hadis dari Imam Muslim. Kemudian penjelasannya apa dari Imam As-Sun'ani? Wa fil hadisi dalalatun aidan ala wujubi mutaba'atihi wa intaraka ma hadzalahu. Fa inna sallallahu alaihi wasallam aqarrahum ala mutaba'atihi ma'a tarakihim litasyahhudi amdan. Gitu. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa makmum tetap wajib mengikuti gerakan imam sekalipun ada gerakan imam yang salah, gitu. Fa inna sallallahu alaihi wasallam aqarrahum, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan kepada mereka ala mutaba'atihi, untuk tetap mengikuti gerakan beliau, ma'a tarakihim litasyahud, walaupun sambil meninggalkan gerakan tasyahud awal, amdan, sekalipun ini dalam keadaan yang sengaja. Jadi itu tadi, ketika makmumnya mengetahui kesalahan imam dalam proses, maka kita mengingatkan imam dengan kalimat subhanallah. Namun kalau imamnya sudah terlanjur berdiri tegak, maka tinggal mengikuti saja. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa meninggalkan tasyahud awal tidak menjadikan sholat kita batal. Artinya, walaupun kita tidak melakukan tasyahud awal, utamanya karena sebab lupa tadi, sholat kita tetap dianggap sah. Hanya saja nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, nanti sujud sahwi itulah yang akan menyempurnakan atau menggantikan kekeliruan pada saat kita meninggalkan tasyahud atau tahiyat awal tadi. Baik teman-teman sekalian, demikian yang dapat kita sampaikan. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.